Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kita berencana akan mengunjungi sebuah gua yang ada di Indarung dekat pabrik semen Padang, guys. Gua ini namanya Gua Kelelawar. Sebenarnya gua ini sudah lama ditemukan, tapi baru beberapa tahun terakhir ini direnovasi karena adanya bantuan dari CSR Semen Padang. Jadi gua ini sekarang sudah terlihat sangat cantik, bersih, karena sudah dilengkapi dengan jembatan-jembatan di dalamnya, sehingga untuk tamu-tamu atau para pelancong bisa melihat dengan jelas, kakinya tidak basah karena ada jembatan, dan jalan akses ke sana juga sudah bagus, sudah diperbaiki semua. Baik tangganya maupun jalan menuju sana sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Oh ya, untuk menuju ke sana, kalau dari arah pusat kota Padang itu arah ke Solo. Jadi saat ini posisi kita sedang berada di Padang Besi. Jadi dari pusat kota itu sekitar 15 kilo ke arah Solonya atau ke arah timur. Nanti di gerbang pabrik semen Padang kita belok kiri. Sekarang kita hampir sampai di lokasi pabrik semen Padang. Ini sudah masuk ke pagar di depan. Ini adalah sebagai kita SPBU Semen Padang. Di beberapa meter lagi kita akan belok ke dalam area pabrik. Jadi kalau untuk orang baru nanti bisa melihatnya ke sebelah kiri. Kalau sudah ada gerbang tanduk kerbau, itu berarti kita harus belok kiri atau masuk ke dalam area. Jadi di depan kita sebentar lagi akan sampai. Nah, ini gerbang pabrik atau gerbang PT Semen Padang. Kita belok kiri. Jadi itu pengingat, gerbangnya dulu ada tanduk kerbaunya. Jadi itu teman-teman yang baru atau dari luar kota maupun luar provinsi, sebagai pengingat yaitu gambar atau portal tanduk kerbau tadi. Di depan ada pos security atau pos pengamanan. Seandainya bawa roda 2 itu ambil jalan kiri, itu portalnya terbuka. Sementara yang roda 4 terkadang ini portal tertutup. Nanti bilang aja sama security-nya mau ke Gua Kelelawar, nanti akan dibukakan pintu. Jadi setelah masuk ke area ini, melewati pos jaga tadi, pos 1 namanya, kita sampai di perempatan ini. Kita ambil arah kanan atau arah ke timur. Kita belok, kita lanjut terus ke arah timur. Di sini jalannya sangat bersih ya teman-teman. Masuk di area komplek Semen Padang ini jalannya bersih. Jadi teman-teman ingat selalu, kalau kecepatan sini tidak boleh melebihi dari 40 km per jam. Jadi di sini tidak boleh ngebut karena banyaknya kendaraan nanti yang keluar-keluar termasuk area. Sekitar jarak 400 meter dari perempatan tadi, nanti kita ketemu dengan patung
patung kuda, ada ayam, ada kerbau. Ini namanya patung Cindumato. Itu banyak anak-anak atau orang dewasa juga ikut jogging karena hari ini hari cuti bersama atau libur. Jadi banyak dimanfaatkan oleh para pecinta olahraga. Oh ya, di bundaran tadi kita belok kiri. Belok kiri, ikuti terus. Dan di sini jalannya agak sedikit mendaki, tapi masih cukup landai. Ini kalau ke kiri adalah Klisepa atau klinik semen Padang. Namun kita tetap ambil jalan lurus. Kalau teman-teman pernah kesini di tahun 80, tahun 90, di sini ada kolam renang. Cuman sekarang kolam renangnya tidak aktif lagi karena lantainya bocor. Sejak tahun 2000-an sudah nggak berfungsi lagi, guys. Nah, di sebelah kiri itu adalah lapangan golf semen Padang. Dulunya lapangan golf ini adalah bekas tambang tanah liat. Tanah liat itu digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan semen juga. Itu di sebelah kanan kita adalah kantor diklat PT Semen Padang. Kemudian di sebelah kiri ini ada bangunan klub pos, tempat para pecinta golf. Nanti dia standby-nya di sini atau parkirnya di sini. Itu tahap rembulan atau hall pertama. Namun kita lanjut terus ikuti jalan ini terus ke arah timur atau ke arah atas. Di sini nanti kita akan ketemu lagi pos pengamanan. Kalau seandainya posnya dijaga atau sedang portal tertutup, nanti bisa dibilangin saja ke security kalau mau ke Gua Kelelawar. Kita lanjut perjalanan, kita teruskan. Di sebelah kiri kanan kita ini adalah rumah dinas karyawan Semen Padang. Kita lanjutkan terus. Terlihat bapak-bapak yang sedang menyapu jalan adalah para pekerja yang dipekerjakan oleh PT Semen Padang. Nah, ini ada jalan agak ke kiri sedikit, itu yang kita ambil. Terus naik ke atas sedikit lagi, kita ketemu dengan kebun binatang. Ini ada taman rusa. Di sini rusanya sudah cukup banyak ya teman-teman, sudah puluhan. Pada awalnya rusa ini diambil bibitnya dari Istana Bogor atau Istana Presiden di Bogor. Sudah beberapa tahun di sini sudah beranak pinak, cukup kembang juga dia. Bagi anak-anak biasanya suka berhenti di sini untuk ngasih makan, karena kadang-kadang ada juga yang jual makanannya yaitu wortel. Kadang-kadang dari sekolah taman kanak atau sekolah SD di Kota Padang juga ada yang bawa murid-muridnya ke sini untuk edukasi. Nah, di ujung komplek PT Semen Padang ini nanti kita ketemu jalan keluar. Ini adalah batas area Semen Padang dengan pemukiman. Jadi di luar ini jalannya sudah kecil lagi. Jadi jalannya tidak begitu besar, tapi untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan kecil masih bisa lancar. Kecuali kalau sedang berpapasan dengan mobil lain, terpaksa kita harus berhenti sedikit atau salah satu harus berhenti untuk ngasih peluang jalan bagi yang lain. Jalan ini meskipun jalan pemukiman ini sudah bagus karena dibantu dengan CSR-nya PT Semen Padang. Jalan ini sangat layak. Oh ya, di sini juga ada kafe Pondok Putih. Itu makanannya enak ya teman-teman. Jadi silakan kalau mau berhenti di sana atau sekedar makan saja boleh. Tidak perlu harus ke Gua Kelelawar. Menunya juga beragam di situ.
Nah, setelah melewati rumah makan tadi, kita masih jalan. Di kiri kanan ini memang agak sedikit semak karena tanahnya tanah kosong. Nggak tahu apa tanah ini sudah ada pemiliknya atau belum, atau sedang dijual. Kalau yang berminat mau investasi di sini, silakan kunjungi rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Silakan tanya-tanya. Jadi saat ini kita sedang sepi karena kita masih pagi ya teman-teman ya. Tadi kita keluar dari rumah itu udah jam 6.30 atau masih pagi. Namun sebelum di sini tadi kita sempat 45 menit jogging di area lapangan golf tadi. Nah, di sini juga ada musala ini. Ini meskipun penduduknya tidak banyak, tapi juga ada musala. Alhamdulillah masih difasilitasi oleh Semen Padang. Nah, di sini kita ketemu pos penjagaan. Jadi untuk mau ke Goa Kelelawar kita harus beli tiket dulu ya teman-teman ya. Harga tiket per orang itu Rp10.000, sudah termasuk parkir nanti di atas. Jadi kita beli tiket sebanyak kita. Nanti tiketnya itu juga diambil lagi oleh petugas setelah sampai di gerbang masuk Goa Kelelawar. Jadi di sini sangat aman. Nah, sebentar kita berhenti karena kita lihat di depan ada motor. Nah, jalannya cukup sempit, kita kasih dia duluan lewat. Karena tempat kita berhenti sekarang ini agak longgar, di tempatnya agak luas. Baik, setelah dia lewat kita lanjut lagi ke atas. Kita toleransi saja. Aku tak lagi sempurna, tak mampu berdiri seperti dulu. Jangan berpaling dariku, cintaimu adalah kekuatanku. Tak perlu janji berkilau, cukup setia yang tak pernah pergi. Selama kau di sisiku, aku sanggup menghadapi apapun nanti. Hingga rambut memutih, hingga waktu lelah menyakiti, aku tetap memilihmu dalam setiap keadaan hidupku. Hingga nafas terhenti, hingga namaku tinggal kenangan, aku bersumpah setia mencintaimu tanpa syarat. Berakhir jika aku pergi. Nah, di depan itu ada mobil, itu adalah tempat parkir kendaraan roda 4 untuk yang mau pergi melihat ke Goa Kelelawar atau mau berkunjung ke Goa Kelelawar. Jadi jika teman-teman bawa mobil, maka parkirnya di sini. Namun jika pakai kendaraan roda 2 atau motor, boleh terus lanjut belok kanan dikit, nanti di pintu gerbang ada tempat parkir motor. Jadi karena kita bawa mobil, ya kita parkir di sini. Dan di sini, dari sini kita bisa melihat ke arah barat, yaitu ke Pantai Padang. Itu bisa kelihatan dengan jelas kalau cuacanya bagus. Nah, ini untuk di depan kita itu jalan untuk motor terus.
ada 50 meter lagi ke depan. Nah, sekarang kita arahkan kamera ke arah barat. Di situ terlihat laut yang warna biru. Jadi daerah ini daerah stik ketinggian. Di situ nampak kelihatan kota Padang dan pantai dan lautnya. Jadi dari sini pemandangannya cukup bagus kalau cuacanya lagi cerah. Sekarang meskipun agak mendung, tapi jarak pandang kita cukup jauh. Nah, sekarang kita mau masuk ke area Gua Kelelawar. Kita ikuti jalan ini, jalan tanah. Ini belum sempat dicor atau diaspal. Namun jalan ini tidak begitu jauh, cuma 50 meter yang seperti ini. Untuk motor cukup aman. Dan itu yang di depan adalah istri dan anak saya yang kebetulan bareng sama kita pergi. Kebetulan kita belum pernah juga ke sini sebelumnya, meskipun dekat dari rumah. Oh ya, jarak rumah kami dari sini cukup atau cuma 6-7 km, jadi tidak begitu jauh sebenarnya. Namun kita aja sayangnya belum pernah ke sini juga. Jadi jalannya agak sedikit menurun. Jadi goa itu setelah di tempat tinggi kita parkir, goanya ada di lembah. Jadi kita menurun sedikit. Nah, ini sekarang sudah ketemu jalan yang dicor nih. Jalan dicor cukup bagus juga nih. Jaraknya sekitar 50 meter juga yang dicor. Jadi dari tempat parkir kita itu ada sekitar 100-an meter. Jadi untuk kendaraan roda 2 atau motor, jalan ini juga tidak licin karena dikasih atasnya kasar, jadi aman, tidak slip. Kita terus ke arah lurahnya atau ke arah bawah, jalan menurun. Dan juga di sini ada rumah masyarakat ini. Nanti rumah masyarakat ini juga akan dipekerjakan orang-orangnya untuk membersihkan Gua Kelelawar ini, karena gua ini sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat dan dibantu oleh pemerintah juga. Nah, di sini kita sudah sampai di depan gerbang Gua Kelelawar. Untuk kendaraan motor bisa parkir di sebelah kanan. Ini karena masih pagi, jadi motor tidak begitu banyak, hanya ada beberapa unit saja. Nah, di sini nanti ada ibu-ibu yang meminta karcis yang kita beli tadi. Jadi teman-teman tidak bisa masuk tanpa karcis. Jadi setelah beli karcis tadi, kemudian di sini diambil lagi karcisnya. Nah, dari sini ada tangga turun. Ini tangganya sudah dibikin dari semen. Namanya nih beton poros nih. Dibikin tangga yang bagus, jadi tidak akan tergelincir. Cukup safety. Di jalanannya juga kiri kanannya juga sudah terkelola dengan baik. Ada aliran air dibikin. Jadi kita tidak akan tergenang di jalan ini. Jadi kita pakai sepatu juga akan tetap bersih. Ini juga ada pondok-pondok nih, gazebo. Kalau mau istirahat aja dulu. Bagi yang capek nanti mau istirahat di sini boleh. Semuanya gratis, nggak ada bayar lagi di sini. Dan sampai hari ini di sini tidak ada tukang pala. Jadi kita aman. Parkir pun tidak dikenai lagi biaya. Jadi tiket masuk sudah include semua. Nah, kelihatan itu bunga-bunga di kiri kanan kita. Bunga pucuk merah juga ditanam. Sudah bagus semua. Sudah rapi, bersih. Jadi kita lewat sini tidak takut lagi. Meskipun kita tidak jauh dari hutan lindung sebenarnya. Karena kita berada di daerah perbukitan juga. Cuman Gua Kelelawarnya ada di semacam lembah. Dari
Dari sini kita bisa melihat itu di bawah ada aliran sungai kecil. Di situ sudah memasuki area atau halaman depan dari Gua Kelelawar. Ini terlihat ada beberapa orang juga yang sudah dari sana. Ternyata ada yang lebih pagi dari kita berangkat ke Gua Kelelawar tadinya. Dan itu ibu-ibu yang jaga kebersihan. Di area ini sangat bersih sekali ya teman-teman. Nah, ada beberapa ibu-ibu yang dipekerjakan juga di sini untuk membersihkan halaman atau lapangan di sekitar sini. Oh ya, dulunya tahun 90-an gua ini banyak malam-malamnya banyak diikuti atau dipakai oleh para pendaki nih, para yang hobi camping. Jadi mereka camping di sekitar sini. Biasanya malam minggu itu rame nih, kalau dulunya. Kalau sekarang saya nggak tahu nih apakah masih ada yang camping malam-malam apa enggak nih. Tapi sekarang kalau hari libur ini rame nih. Ini ada aliran sungai dari mata air ini. Karena ini sudah di hulu. Ini ada musala, tempat salat juga disediakan. Jadi jangan khawatir, di sini bisa salat kapan saja, tempatnya bersih. Dan juga sudah disediakan tempat berwudu atau toilet juga. Jalan ke musalanya juga dibikinkan bagus. Ini rumputan juga dari tanami. Rumputannya bersih, rapi sekali, sangat terawat. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sini juga kelihatan sangat terkelola dengan baik sekali. Nah, ini dia toilet untuk pria dan wanita dipisah. Jadi ada 2 toilet di sini. Cukup untuk pengunjung. Kita lanjutkan sampai ke dalam gua. Kita melewati jalan-jalan atau lantai-lantai yang telah disiapkan oleh pengelola di sini, masyarakat di sekitar sini yang mengelola. Jadi masyarakat di sini sepertinya sangat kompak, sangat akur. Mereka bersama untuk mengelola ini. Dan ini ada lagi jembatan, sudah dibikin bagus juga. Jembatan kayu, aman. Terus, nah, di situ sudah kelihatan di depan kita itu pintu guanya. Nanti kita akan masuk ke dalam. Gua ini kalau ukuran besarnya seperti di Malaysia nih, di Batu Cave ini. Karena dari bebatuan, gua bebatuan. Cuman Gua Kelelawar ini kecil. Dan di sini karena Muslim, tentu tidak terlalu mistik tidak terlalu apalah namanya. Tidak menjadikan tempat ini semacam tempat ibadah atau apa seperti di Malaysia itu. Nah, untuk masuk ke dalam gua ini sudah ada disediakan jembatan. Jadi kita tidak terlalu takut ke dalam. Jalannya sudah dibikin rapi. Nah, ini karena cuaca semalam itu hujan, kelihatan batu-batu dari atas masih meneteskan air. Banyak sekali tetesan-tetesan air di sini. Oh ya, di dalam gua ini dahulunya tempat bersarang kelelawar nih, ramai sekali. Sekarang atau entah karena masih pagi, kelelawar hanya 1-2 saja yang kita dengar. Tapi baunya sangat jelas. Nah, ini kelihatan di bawah gua ini aliran air. Hampir seluruh lantai gua ini ada aliran airnya nih. Karena dia memang guanya posisinya di lembah, di tempat yang rendah.
Dan ini sepertinya akan dibuat lagi jembatan ke arah pinggir ini. Lantainya belum, jadi bikin dari baja ringan. Oh ya, dalam gua ini juga sudah dilengkapi dengan lampu, jadi cukup cerah, cukup terang, tidak gelap. Karena listrik juga udah sampai ke sini. Dan gua ini juga sangat rendah nih. Kalau tinggi badan 170 kena kepalanya nih. Jadi untuk yang teman-teman yang punya tinggi lebih dari 170, hati-hati masuk, perhatikan kepala, jangan sampai terbentur oleh batu-batu ini, batu-batu yang sangat keras. Jadi di sini, di Gua Kelelawar, lokasinya berada di Desa Padayu, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, di pinggir Kota Padang. Ternyata di Kota Padang sendiri ada gua ya teman-teman. Di sini juga Pak Wali Kota, Pak Wakil Gubernur juga pernah ke sini melihat. Jadi karena di sini sudah dilengkapi dengan lampu-lampu, kita tenang, kita nggak akan takut-takut jalan, tidak akan takut terpleset, karena jalannya juga sudah dibikin bagus, atau jembatannya dibikin bagus. Baik, dari sini Gua Kelelawar mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sini. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.